Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lina Regina Notilia dengan nomor mahasiswa 29007. Di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental dari PTHM Sampurna. Sebelum melakukan analisis fundamental, saya membandingkan data rasio perusahaan subsektor rokok dengan 4 perusahaan yaitu PTHM Sampurna atau HMSP, PT Bantul International Investama atau RMBA, PT Gudang Garam atau GGRM, dan PT Wismilak Inti Makmur atau WIIM. Dengan data yang saya bandingkan adalah ROE, DER, PER, PBVR, dan dividen yield. Dengan analisis ranking, yang pertama ROE, HMSP menduduki ranking pertama. Sedangkan RMBA saya eliminasi karena memiliki nilai ROE minus 9,57%. Selanjutnya adalah DR dan PER-nya. HMSP memang menduduki ranking ketiga karena memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan GGRM dan WIIM. Sedangkan PBVR dan dividen yield-nya, HMSP menduduki ranking pertama karena memiliki angka yang dividen yield angka yang paling tinggi. Sehingga dari analisis di samping, angka terkecil diperoleh oleh HMSP dengan nilai 9, sehingga saya memilih untuk menganalisis HMSP. Kemudian, selain dari perbandingan data rasio tersebut, mengapa sih saya memilih HMSP? Tentunya, dari perbandingan rasio tersebut, HMSP memiliki performa yang sangat baik dibandingkan dengan pesaingnya. Selain itu, HMSP tercatat mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya Wealth Added Creator Award sebagai Indonesia The Best Public Companies pada tahun 2017, ASEAN The Best Public Companies 2017, dan penghargaan Asia Responsible Enterprise Award 2019 untuk kategori Green Leadership Award. Selain itu, masih ada beberapa penghargaan yang diperoleh oleh HMSP. Selanjutnya adalah karena penjualan HMSP dari 2010 hingga 2019 terus meningkat. Dan meskipun terkena dampak dari COVID-19 paling besar akibat ada karyawan HMSP yang positif COVID-19, tetapi HMSP membuktikan bahwa sahamnya masih menjadi yang paling baik dengan dividen yield yang mereka bagikan masih paling tinggi dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya adalah profil PTHM Sampurna atau HMSP. Sampurna adalah perusahaan rokok di Indonesia dan telah menjadi pencetus kategori sigaret kretek mesin kadar rendah atau SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989. Selama lebih dari 10 tahun, Sampurna memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 32,2% pada tahun 2019. PTHM Sampurna memiliki karyawan tetap lebih dari 23.000 di Sampurna dan anak perusahaan. Selain itu, Sampurna juga bekerja sama dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS yang pabriknya tersebar di Pulau Jawa dan secara bersama-sama memperkerjakan sekitar 37.700 orang dalam memproduksi produk-produk sigaret kretek tangan atau SKT. Kemudian adalah sejarah PTHM Sampurna Tbk atau HMSP. Pada tahun 1913, pendiri HM Sampurna adalah Lim Seng Tee
memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual produk sigaret kretek tangan atau SKT di rumahnya di Surabaya. Usaha kecil tersebut merupakan salah satu usaha pertama di Indonesia yang membuat dan memasarkan sigaret kretek tangan dengan merek G Samsung. Kemudian, pada tahun 1930, setelah usahanya berkembang dengan mapan, Lim Seng Tee mendirikan perusahaan dengan nama Sampurna dan memindahkan keluarga serta pabriknya ke sebuah kompleks bangunan di Surabaya yang kemudian diberi nama Taman Sampurna. Pada tahun 1959, bisnis Sampurna kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua keluarga Sampurna, yaitu Aga Sampurna. Kemudian pada tahun 1989, Sampurna meluncurkan merek Sampurna A yang merupakan produk sigaret kretek mesin atau SKM. Pada tahun 1990, Sampurna menjadi perusahaan publik dan mulai mengembangkan struktur perusahaan modern serta menjadi periode investasi dan ekspansi. Tahun 2005, Sampurna menarik perhatian Philip Morris International Inc. yang disingkat PMI. Ketertarikan tersebut membuat PT Philip Morris Indonesia yang disingkat PMID, anak perusahaan dari PMI, mengakuisisi mayoritas saham Sampurna pada bulan Mei 2005. Kemudian pada tahun 2006, Sampurna berhasil mengambil posisi nomor 1 dalam pangsa pasar di pasar rokok Indonesia. Tahun 2015, Sampurna menyelesaikan proses right issue untuk memenuhi syarat bagi perusahaan publik, di mana sedikitnya 7,5% dari modal disetor harus dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Pada tahun 2016, Sampurna melakukan stock split 1:25 agar harga saham terjangkau bagi investor dan menarik minat investor retail yang lebih luas. Pencapaian atas aksi korporasi ini mendapatkan apresiasi luar biasa serta memperoleh pengakuan dari komunitas pasar keuangan di Asia Pasifik. Kemudian pada tahun 2019, QOS Club Indonesia didirikan pada bulan Maret 2019 sebagai platform uji pasar terbatas untuk mempelajari potensi dan perilaku perokok dewasa terhadap IQOS di Indonesia. Selanjutnya adalah jajaran komisaris dan direksi PT HM Sampurna. Yang pertama adalah komisaris. Presiden komisaris diduduki oleh John Gledhill. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan nama. Kemudian, Paul Norman Janele menduduki posisi wakil presiden komisaris dan Lutfi Mardiansyah dan Justin Guimayal menduduki posisi komisaris independen. Selanjutnya adalah nama-nama direksi. Untuk Mindaugas Traumpaitis saat ini menduduki posisi presiden direktur. De Ivan Cahyadi, Francisca Raharja, Guilaume Popiol, Sarman Kartigasu, dan Elvira Lianita menduduki posisi direktur. Selanjutnya adalah pemegang saham. 92,5% saham PT Sampurna dimiliki oleh PT Philip Morris Indonesia dan 7,5% saham dimiliki oleh masyarakat, di mana kepemilikan saham tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan lokal dan kepemilikan asing. Untuk kepemilikan lokal, jumlah pemegang saham perorangan sebesar 42.280, jumlah pemegang saham institusi sebesar 641, dengan jumlah saham yang dimiliki perorangan adalah 2.412
83.777 lembar. Untuk institusi adalah 111.031.200.422 lembar, sehingga subtotal untuk jumlah pemegang saham adalah 42.921 dengan jumlah saham adalah 113.443.105.199 dengan persentase kepemilikan sebesar 97,528 miliar. Sedangkan kepemilikan asing untuk perorangan jumlah pemegang sahamnya adalah 134 dengan jumlah saham 12.089.025 dan persentase kepemilikan sebesar 0,010%. Sedangkan untuk jumlah pemegang saham institusi sebesar 590 dengan jumlah saham 2.882.873.676. Persentase kepemilikan adalah 2,461%. Sehingga subtotalnya adalah 724, jumlah sahamnya adalah 2.874.971.701 dengan persentase kepemilikan 2%,472. Dengan total semuanya adalah jumlah pemegang saham yaitu 42.645, jumlah saham adalah 116.318.900 dengan persentase kepemilikan adalah 100%. Selanjutnya adalah beberapa penghargaan yang diperoleh PT HM Sampurna. PT HM Sampurna menerima penghargaan kecelakaan kerja nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Museum Rekor Indonesia atau MURI juga mencatat Sampurna sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia dengan jumlah jam kerja terbanyak tanpa kecelakaan selama kurun waktu 20 tahun pada periode 1999 sampai 2016, yaitu sebesar 757 juta jam pada tahun 2016. Kemudian penghargaan Wealth Added Creator Award sebagai Indonesian The Best Public Companies pada tahun 2017 dan ASEAN The Best Public Companies pada tahun 2017. PT HM Sampurna mendapatkan penghargaan bergengsi internasional The Asia Responsible Enterprise atau AREA Award untuk program berbasis komunitas. Sampurna dinilai berkomitmen melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui akses air gratis pada tahun 2018. PT HM Sampurna menyabet penghargaan Asia Responsible Enterprise Award 2019 untuk kategori Green Leadership Award di Taipei, Taiwan. Penghargaan ini diberikan oleh Enterprise Asia atas upaya Sampurna yang dinilai berhasil mengurangi jejak karbon dalam menjalankan usahanya pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2019 juga, Kepala Pajak PT HM Sampurna Tbk, Alice Eliani, meraih penghargaan The Most Tax Friendly Corporate dalam ajang Tempo Country Contributor Award 2019 yang diselenggarakan oleh Tempo Group. PT HM Sampurna kembali meraih penghargaan Asia Responsible Enterprise Award atau AREA pada tahun 2020 dalam upaya melestarikan lingkungan. Ini adalah CSR PT HM Sampurna. Pada tahun 2018, PT HM Sampurna melakukan program CSR di Indonesia Timur. Selain itu, di web resmi PT Sampurna, mereka memegang 4 pilar, yaitu mendorong keunggulan operasional, mengelola dampak sosial, mengurangi jejak lingkungan, dan transformasi bisnis. Selanjutnya adalah berita tentang PT HM Sampurna.
Pada tahun 2020 ini, PT HM Sampurna mempertahankan bisnisnya dengan beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Presiden Direktur HM Sampurna mengatakan, di tengah tantangan tersebut, Sampurna menyesuaikan strategi perusahaan untuk mempertahankan daya saing bisnisnya dan menjawab tren yang berubah. Selain itu, ada berita tentang kepedulian PT HM Sampurna terhadap pandemi COVID-19. Selama sebulan, Sampurna mendonasikan 7 mesin PCR. Kemudian adalah analisis finansial. Untuk masa pandemi saat ini, memang PT HM Sampurna mengalami penurunan pendapatan. Tetapi saya yakin PT HM Sampurna pada tahun depan akan mengalami kenaikan pendapatan karena PT HM Sampurna merupakan perusahaan yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, dari hasil pembahasan ini, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk calon investor yang akan berinvestasi. PT HM Sampurna sampai saat ini masih menjadi saham yang bagus untuk berinvestasi, meskipun pada masa pandemi ini mengalami penurunan pendapatan. Pada tahun ini, HMSP masih membagikan dividen yield yang cukup tinggi dibandingkan para pesaingnya, yaitu sebesar 8,26%. Selain itu, PT HM Sampurna masih menjadi perusahaan yang berkualitas dengan penghargaan-penghargaan yang diperoleh. Bahkan, seperti tadi pada saat pembacaan penghargaan, pada tahun 2020 ini PT HM Sampurna masih mendapatkan penghargaan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.